Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sarip. Iya, Sarip ya. Surungin jaluk ngampurane, Nang. Aku arep aweh kabar mengenai Mahaguru Rengku Aswadala. Kojere kepengin sedurung perang nemoni Mahaguru dhisik. Betul ya. Ning sore ki ya, aku sing ngerti tempatnya ning ngendi, Nang. Nangan di yang Jauh apa yang? Atau? Ning alas Kebayeman. Lah, mumpung kesiki ana waktu, Kojere kepengin nemuni Mahaguru Rengku Aswadala. Makane kosi kita undang tekan ngene. Lah kos pada liren kabeh apurung. Sudah yang. Insyaallah siap ya. Terus kayak gini, Nang. Aku wis berusaha ngomong karo Pati babagan sing mengenai pusaka sing nancep ae, Nang. Mbok lagi kenang apa? Pati kowe esi kekeh bae bahwasane pusaka keris Jagir Windaru kowe sing asli, Nang. sing nancep di sana yang Terkena sihir ya. Saya juga sudah membicarakan mengenai hal ini terhadap Eyang Tombro. Namun Eyang Tombro sampai sekarang itu belum bisa mendeteksi sihir macam apa sihir ya? macam apa yang mengenai dari dirinya Pati ya. Gue sing dikau dadi masalah go sikinang. Mengke bengi dewek arep perang. Sedangkan pihak Sekang Ikram Barawi wis mempersiapkan sekabehane. Nek dewek kok kurang bala bantuan, apa maning kowe Patih sing biasa mimpin perang. Tapi ya wis ora apa-apa, Nang. Apa bae sing arep kedadeni ngarep aja disesali. Wani nglawan, wani tanggung jawab. Ben masalah sing lagi dihadapi dari rampung. Amin. Yang penting aku punya rencana itu yang menemui Mahaguru Rengku Aswadala. Karena saya yakin di sana saya mendapatkan pencerahan untuk mengenai nanti malam. Ya, nek emang tujuane kok sedurung perang nemuni Mahaguru Rengku Aswadala. Kok sing ngetut nanyong bae. Tegawani yung kabeh ben nyingget waktu, Nang. Siap ya. Ya, yo. Wis pada siap kabeh apa orang? Ada tiga air pot yang. Bos. Mereka pada merek pada cekelan kabeh. Oh iya yang. Bismillahirrahmanirrahim. Cekelan sing benar. Goyang kok ngocet yang. Ngocet cekalan gun. Gun cekalan kan. Anu yang gun cekalan gun. Pada kutul kabeh apa lagi? Kutul yang. Di sini hujan yang. Hujan ya. Ya, Nang. Sembedok hujan yang. Ya alhamdulillah, semoga bae udan iki gawe berkah ben masalah dewek sing lagi dihadapi rampung. Amin. Kenang apa kok? Apa jalan seperti itu yang nuan ya semanan omber gitu ya. Ya pikiran aku sing penting cepet putul ben orang buang-buang waktu sing sia-sia. Lah iki Nang. Umahe kowe nang sebelah kanan kene. Ora dosang kene. Yo sengaja ora langsung tekan umahe. Mbok ngageti mbok anak apa-apa ning kana. Dadi kok teka maring ana. Kabeh makhluk ning kene juga ngerti umahe. Rengku Aswadala kene ngendi. Yo ngarep bagian narik Patih. Nyadang Patih. Mbok ngasih kuwi ning kana jebakan. Siap yang. Wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan? Ya di sini. Jadi saya. Bayam, Apa Mas? Mending di sini. Ayo cepat.
Ini apa? Ini gitu, Bang. Payung mah. Ini tuh gini ini. Hancur. Hancur dulu mas. Oh, kecil. Iya, ini apa? Pak, celup sih di wilayah itu. Tarik dos, tarik dos, tarik. Tarik dos. Orang baik. Wah, masih orang baik. Kalau dia bukan, saya orang baik ya. Assalamualaikum. Inilah. Kemari lah makhluk. Bukan saya. Saya tidak ikut campur. Jadi mungkin makanya tenang dulu sini. Kami nggak bakalan ngapa-ngapain penunjuknya, cuma bertanya-tanya sedikit. Sini. Ya, kami cuma bertanya, Nah, tenang. kenapa rumah ini pada roboh? Apa yang terjadi, Tuan? Apa mereka bukan kumpulan kalian? Bukan. Saya saudaranya Maguru Rengku Aswadala. Ini rumahnya Rengku Aswadala kan? Iya. Apa yang telah terjadi? Saya benar-benar ketakutan. Kejadian itu, kejadiannya sangat singkat, tapi benar-benar di depan mata saya. Apa yang telah terjadi? Kau bisa ceritakan secara jelas atau tidak? Seperti ini. Waktu saya tidak sengaja melewati perguruan ini, ada beberapa suara yang gemuruh. Saya penasaran melihat apa yang terjadi di sini. Ya. Lalu Ternyata ada sosok perempuan yang membantai si Rengku Aswadala. Aswadala itu. Kejam sekali. Astagfirullahaladzim. Perempuan. Perempuan. Hanya dia sendiri? Ada beberapa pasukan, tapi dipimpin oleh perempuan itu. Kenapa saya percaya seperti itu? Karena sekali dia memerintahkan pengikutnya langsung menyerang. Terus keadaan dari Rengku Aswadala? Saya kira dia berhasil. Kalau misalnya dia tidak selamat, gimana jasadnya? Terakhir saya melihat pembantaian waktu si Rengku Aswadala itu dibawa di belakang rumahnya. Terakhir kamu lihat, Terakhir saya lihat, karena bukan hanya satu atau dua makhluk yang menyerangnya. tapi banyak. Bersama itu sosok wanita yang sangat kejam. Selain Rengku Aswadala yang tinggal di rumah ini siapa saja? Yang saya tahu, dia hanya tinggal sendiri. Kemarin berarti kan sempat mengantarkan ini. Setelah itu Nyai Konde mungkin beserta jajarannya datang ke sini untuk ngobrol. Ini kayaknya kumpilah. Baiklah, di mana belakang rumahnya? Tunjukkan. Jalan ke atas. Di situ adalah belakang rumah dari Rengku Aswadala. Terima kasih banyak. Telat itu. Ya Allah. Telat. Si Adi Pramosa telat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah ya Allah. Betul-betul berantakan. Darah. Darah.
Mas. Mau gue, dur gue. Awas. Gue. Gue dik. Mam. Itu ketemu. Ya kelihatan itu dok mas. Dipetik be mas. Tuh loh. Oke. Lebih jelas gue. Coba kau dur mah kayak dur mah. Ah, kena tangan be. Kayak si seger pat ya. Astagfirullah. Ku dur mah kok. Gigi. Mas. Tuh. Astagfirullah. Tembok kayak bayi kayak. Titik. Berarti ini kayaknya mas lokasi gini. Astagfirullah, kakinya sama kayak dur. Hah? Kaki mati sikil. Kaki. Astagfirullah. Ini sampai ke lempar-lempar kau. Iya mas ya. Ini darahnya mas. Nih mas. Oh, telat lagi. Telat mana ini mas? Dia telat dia saja. Apa telat? Berarti kan pinternya kita disibukkan di jalan, ini di pantai, Aji Pramosa di pantai. Memang harus masuk rencana. Astagfirullah. Iya. Pati dalam pengaruh. Haji Pramosa Astagfirullah. Mas. Allah Akbar. Jos. Ada kikil parang kok. Mas apa mas? Aku ya paham dik. Mikir jenengan balang sendang mari ngono kok. Ini nyolok. Mikir jenengan balang sendang mari ngene kok. Ini pilihnya betul kan? Iya kayak. Pas dia putih sih. Fika. Allah Akbar. Assalamualaikum. Iya. Siap. Kita tarik bawah. Tarik be mas. Ditanyain jawab enggak mas? Orang. Tarik bawah kena mas. Bang. Ah, Mas Tarik. Bocah mau ngobok. Bocah. Selamat sore, assalamualaikum. Salam. Sendang itu hilang, terus berada di pinggang jenengan. Saya berterima kasih padamu manusia. Selendang yang kau pegang itu sebenarnya adalah perwujudan dari saya. Maksudnya? Lebih tepatnya, saya berterima kasih kepadamu karena secara tidak sengaja kau sudah melepaskan kutukan yang selama ini ada pada diri saya. Maksudnya kemana saya kurang paham. Apa jenengan ngomong apa ini malah bingung kan? Manusia, ketahuilah, Kok suara lirih. selendang yang kau kenakan itu yang membawamu dan menuntunmu hingga sampai ke kediaman Tuan Guru Rengku Aswadala. Selendang itu adalah perwujudan dari diriku. Kamu adalah bentuk dari selendang. Benar. Namun sebenarnya perwujudan saya menjadi selendang bukanlah keinginan saya, melainkan itu hanya kutukan. Kenapa jenengan dikutuk menjadi selendang? Ceritanya sangat panjang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Minghania. Putri Minghania. Saya adalah putri dari kerajaan Sumunar yang berada di atas langit. Saya bagian dari bangsa Aun. Bangsa Aun. Nah, cerita mengapa saya bisa menjadi selendang seperti itu dan bisa
ada di bumi cukup panjang. Namun saya akan menceritakannya singkat padamu. Dulu, saya adalah seorang putri dari beberapa bersaudara. Saya salah satu putri yang ada di sana, di kerajaan Sumunai. Suatu ketika, entah apa yang menjadi masalah saya, tiba-tiba saya terkena masalah, yaitu penyakit gatal di seluruh tubuh saya. Berbulan-bulan sampai bertahun-tahun saya harus menanggung dan merasakan gatal yang sangat luar biasa di badan saya. Ditambah lagi saya difitnah oleh saudara saya sendiri bahwasanya adanya saya terkena penyakit gatal yang menempel di badan saya ini karena hubungan terlarang antara saya dan makhluk bumi. Allah bangsamu dan makhluk yang tinggal di bumi. Benar. Sedangkan selama ini di kerajaan Sumunar dan di bangsa Aun itu beranggapan bahwasanya bumi adalah tempat ataupun sumber penyakit. Bangsa Aun sangat dilarang berhubungan atau memiliki hubungan khusus dengan bangsa bumi. Karena itu adalah suatu aib yang sangat menjijikkan di kalangan saya. Saya difitnah. Saya diceritakan yang tidak-tidak ke seluruh kerajaan sampai ayahanda saya tahu cerita tersebut. Walaupun cerita itu benar-benar bohong, benar-benar dusta, namun seisi kerajaan, terutama ayah saya, beliau mempercayainya. Beliau mempercayai adanya saya terkena penyakit gatal karena saya sudah berhubungan dengan makhluk bumi. Padahal selama saya hidup tidak pernah sekalipun saya berhubungan dengan makhluk bumi. Jangankan berhubungan manusia, untuk turun dan menginjakkan kaki di tanah yang disebut bumi ini, itu saya belum pernah. Nah, hubungannya dengan Ada kaitannya manusia. Setelah fitnah yang bertubi-tubi menyerang saya dan penyakit yang menyerang saya, karena desakan dari warga dan bangsa Aun itu sendiri, di wilayah kerajaan Sumunar mendesak ayah saya untuk membuang saya. Karena ayah saya sudah menanggung malu, cerita yang disebarkan sudah sampai kemana-mana. Ayah saya menurunkan saya dengan sangat marah. Dia mengutuk saya menjadi sehelai selendang. Sehelai selendang, dan saya hanya dibekali sebongkah batu, yang mana batu itu adalah kunci untuk saya bisa terbebas dari kutukan selendang itu. Singkat cerita, saya diturunkanlah ke bumi. Awal saya diturunkan ke bumi, saya terjatuh bersama batu yang memang itu adalah bekal dari ayah saya, di samping sosok makhluk yang sedang bertapa. Saya terjatuh bersama dengan batu itu. Lalu petapa itu bangun dari tapanya. Saya dibawa beserta batu yang menemani saya itu ke suatu tempat, yaitu tempat yang kau indah sekarang. Dan petapa yang membawa batu yang menjadi teman saya itu adalah Tuan Guru Rengku Aswadala. apa?
Oh berarti jenengan ditemukan oleh Mahaguru Rengku Aswajana. Benar. Namun hingga akhir hayatnya Rengku Aswajala tidak tahu bahwasanya selendang yang dia temukan bersama batu itu adalah sesosok makhluk seperti saya. Yang dia tahu itu hanyalah sehelai selendang yang terjatuh dengan batu tersebut. Nih, tunggu, apa ada kaitannya dengan keris Jagarwindaru? Karena kenapa ketika keris Jagarwindaru pergi, saya kok dikasih selendang untuk mengendalikan? Benar, pernyataanmu memang benar manusia. Itu semua ada kaitannya. Sebenarnya ayah saya memberikan batu untuk bekal saya, untuk teman saya selama saya dicampakkan di bumi. Itu karena batu itu mengandung sebuah ramuan ataupun cairan di dalam batu tersebut, dengan harapan air hujan akan mengikis batu itu dan keluarlah ramuan ataupun cairan yang ada di dalam batu itu hingga mengenai selendang. Air atau ramuan ataupun cairan yang nantinya akan mengenai selendang ataupun diri saya, itu nantinya yang akan membebaskan saya dari kutukan yang sudah diberikan ayah saya terhadap saya. Namun ceritanya bukan seperti yang saya harapkan. Batu itu justru dibawa oleh Tuan Guru Rengku Aswajala dan dijadikan sebuah senjata ataupun pusaka. Oh iya, berarti keris Jagarwindaru adalah batu yang dari kayangan yang dibuat pusaka menjadi keris itu, yaitu batu yang menemani selendang yang menjadi jenengan ini. Benar sekali manusia. Lalu jika memang kau dikutuk dan ditemani batu, kau tadi mengatakan di dalamnya ada cairan. Benar. Syarat untuk membebaskan kutukanmu? Selendang ataupun diri saya ini harus terkena cairan yang ada di dalam batu itu. Sedangkan cairan itu ada di dalam batu. Dengan cara apa batu itu akan... Saya baru mengingat ketika kau menyelamatkan saya dan merubah saya ataupun menepaskan kutukan saya. Selama Tuan Guru Rengku Aswajala menempa batu itu hingga menjadi pusaka, itu memakan waktu cukup lama. Sampai pada masa Tuan Guru Rengku Aswajala mengasah pusaka itu hingga sampai tajam. Itu berada di belakang rumahnya, yaitu tempat ini. Oh berarti cairan itu mungkin biasa terbuang di sini. Lebih tepatnya, cairan itu membuat tanaman keladi merah yang ada di hadapanmu ini menjadi subur. Oh, ini sampai ya. Kau tadi melemparkan saya yang dalam bentuk selendang dan mengenai keladi merah itu. Tanpa diduga, kutukan yang selama ini membelenggu saya dalam bentuk selendang itu terlepas dan mengembalikan wujud asli saya yang seperti ini, manusia. Saya juga paham betul siapa saja yang datang ke tempat ini. Dua murid kesayangan dari Tuan Guru Rengku Aswajala juga saya tahu dan mengenalnya. Hanya saja mereka tidak tahu bahwa saya adalah seorang makhluk. Tapi berarti kan Mahaguru sudah tidak ada. Sebenarnya kedatangan saya menuju ke sini itu sangat penting itu untuk bertemu dengan Mahaguru karena saya harus menyelesaikan permasalahannya. Sungguh saya benar-benar teriris hati saya manusia ketika saya menyaksikan langsung pembantaian dan merasakan, saya mendapatkan gambaran secara langsung ketika pembantaian terhadap Guru Rengku Aswajala itu benar-benar terekam jelas di depan mata saya. Walaupun ketika itu saya berada di tanganmu, tetapi saya merasakan betul dan melihat sangat jelas
Saya menangis tidak bisa melakukan apapun. Padahal selama ini Rengku Aswadalah lah yang sudah menjaga saya, yang sudah menyimpan saya dengan baik hingga sampai akhir hayatnya. Saya tidak bisa mengucapkan terima kasih sedikit pun dalam wujud saya yang seperti ini. Saya benar-benar berterima kasih kepadamu manusia, karena ketidaksengajaanmu sudah membuat kutukan saya ini menghilang. Sebenarnya masalah apa yang sedang kau hadapi? Apakah kematian dari Aji Pramosa itu ada sangkutannya dengan masalahmu? Tentunya. Sebenarnya si rencana terong tahu atau tidak dengan Ikram Barawi lah dalam dibalik matinya Maguru, dibalik matinya Aji Pramosa. Sedangkan yang punya masalah besar sebenarnya saya. Jadi mungkin saya tidak memiliki banyak waktu di sini karena kedatangan saya ingin bertemu dengan Mahaguru. Namun Mahaguru tidak ada. Mungkin saya akan pulang untuk menyelesaikan masalah saya terlebih dahulu. Kau bisa tunggu sebentar. Saya selama ini dirawat oleh Mahaguru Rengku Aswadalah. Namun dengan cara apa Tuan Putri? Apa namanya sih? Mingga. Kita tidak memiliki waktu banyak. Seperti ini, sebagai tanda balas budi saya terhadap Tuan Guru Rengku Aswadalah, saya akan membantu kalian untuk merebut pusaka yang sudah dibuat Tuan Rengku Aswadalah. Kau bisa merebutnya dari tangan Ikram Barawi, karena bagaimanapun juga dia adalah teman pertama saya semenjak saya diturunkan ke bumi. Saya akan merubah saya kembali dalam bentuk selendang. Nantinya kau akan bisa gunakan selendang ataupun saya untuk merebut pusaka itu. Cukup kau lilitkan saja ke tanganmu ketika kau dalam kondisi bertarung dengan Ikram Barawi dan ingin merebut pusaka itu. Kau lilitkan ketika dalam pertarungan. Kemungkinan besar Ikram Barawi sekarang sudah bertambah kuat. Semoga saja adanya saya berubah bentuk lagi menjadi selendang itu bisa membantu dirimu menambahkan kekuatan untuk supaya kau mampu mendapatkan keris itu, dan keris itu bisa kembali di sisi saya dan menjadi teman saya di sini. Baiklah, seperti itu. Terima kasih. Daun pelati itu Film apa, Mas? gunakanlah saya. Karena saya ketika bertemu dengan Ikram Barawi, lilitkanlah ke tangannya. Saat bertarung. Ya, cepat. Kajian, Pak. Alah, ini kan apa, Ge? Yang beli?